bantu jawab ya, biar rame gitu ya. Kalau rame seneng nih sayanya, semangat. Kalau misalnya ada seseorang suami meninggal dunia, dan mohon maaf bapak-bapak, dalam cerita saya yang saya bunuh pasti laki-laki. Kenapa? Karena kalau enggak saya sudah diceraikan istri saya sudah lama, Pak. Ya, karena kalau saya yang bunuh perempuan, istri saya dengar dibilang ini nyumpahin saya mati ya gitu enggak. Kalau saya sebagai pemilik harta seorang suami meninggal dunia, pertanyaannya harta warisnya punya siapa? Jawabannya bagi perempuan yang tidak jawab istri, saya akan bertanya malam hari ini. Yang keras yang perempuan istri, gitu ya? Jangan Pak. Udah mau jadi jagoan luar biasa Pak istri, saya ajak nih gitu. Oke. Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Karena enggak benar Pak. Itu betul, tapi bagian daripada waris. Gitu ya? Kenapa bagian daripada waris? Sebab kalau kita bertanya seperti itu kepada orang yang beragama Muslim, apabila ada orang meninggal, maka bukan istri atau anak yang pertama dapat waris, tapi orang tua. Baru bilang, oh bulat gitu ya. Oh gitu, iya. Makanya pastikan orang tuanya nggak ada duluan. Jangan ya, jangan ya. Jangan, enggak, bercanda. Tapi saya mau ajarkan begini Bapak, bukan ajar, saya mau sharing begini, bahwa harta itu dalam pewarisan itu ada 3 yang harus diketahui. Bukan hukumnya. Dalam waris itu ada 3. Pemilik harta harus tahu bahwa dalam pewarisan itu akan ada 3 hal yang akan berpindah. Pertama nilai, kedua manfaat dan administrasi. Ini harus memenuhi syarat dulu, baru nanti akan diterima oleh si penerima harta. Dan malam hari ini saya akan bermain-main di wilayah administrasi. Tapi ini semua akan saya jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak misalnya, oh saya masih belum paham, aman. Malam hari ini saya akan ada di sini, duduk di sana, atau nanti kalau setelah selesai Bapak Ibu masih kurang jelas, tadi kan kita bisa tanya jawab di akhir saja ya. Kalau masih kurang jelas, saya ada di sini sampai tamu yang terakhir pulang khusus untuk saudara-saudara. Jadi kalau saya ada di luar sana, Bapak nanya, bayar. Hari ini kan enggak gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya mau tahu apa sih yang mau dipindahkan, setiap harta itu yang mau dipindahkan itu ada 3. Khususnya manfaat. Dan yang sering jadi perdebatan itu biasanya manfaatnya. Malam hari ini kita akan bahas 3-tiganya. Apa pemahaman yang berbeda? 1, nilai, 2, manfaat, 3, administrasi. Kita bahas yang pertama, nilai. Bapak Ibu, waris itu yang pindah tuh jumlah uangnya dan jumlah hartanya. Tapi yang mana yang pindah? Bapak Ibu lihat di layar ini. Ada 3. Ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta perolehan. Ya, bahasanya begini Bapak Ibu. Kalau saya beli rumah atas nama istri, pertanyaan saya, rumah itu punya siapa? Oh, ada yang bilang punya istri. Ini yang perempuan nggak aktif ya, punya istri gitu loh, gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Kalau saya beli rumah atas nama istri, maka rumah itu tetap milik berdua. Dengan catatan belinya saat perkawinan. Itu disebut namanya harta bersama. Jadi karena dia milik berdua, harta warisnya hanya setengahnya saja. Jadi jangan kaget kalau ada orang meninggal, ibu kita perempuan dapat setengah dari harta duluan. Tapi masalahnya hanya setengah dari harta bersama. Sama, harta bawaan sama harta perolehan tidak. Jadi kalau dia menikah sama orang yang sudah kaya, gitu ya, maka hartanya itu harta bawaan. Paham Bapak Ibu? Nggak dibagi setengah dulu. Iya, udah maju tangan aja. Harta bersama itu kalau jadi surat kawin orang dulu. Waduh, ini kalau nggak, ini harta bersama kalau pakai surat kawin. Kalau orang dulu mah nikahnya nikah siri pakai gaun digini-gini. Kita buktikan Pak bahwa itu pendapatnya betul. Karena saya mencoba nggak bisa. Oke, lanjut. Simpen pertanyaan Pak ya, sampai nanti kurang lebih 15 menit sampai ke pertanyaan Bapak. Jadi kita harus paham bahwa harta itu nggak semuanya diwariskan langsung, harus ada yang dibagi ke istri terlebih dahulu.
Jadi kalau ditanya, yang mana yang harta waris, harta bawaan, harta perolehan, dan setengah harta bersama. Jadi kalau ada seseorang laki-laki meninggal dunia non-muslim, maka yang meninggal itu istrinya dapat setengah dulu dari harta bersama. Sisanya istrinya dapat lagi. Paham apa itu? Paham ya? Nah ini yang harus dipelajari. Bagus jeleknya saya kembalikan ke Bapak Ibu. Nah jadi kalau saya beli rumah sepanjang perkawinan atas nama istri, maka rumah itu tetap milik bersama. Gitu ya? Milik berdua. Jadi kalau misalnya si ibu nanti mau menjual rumahnya dari harta bersamanya, jangan kaget kalau anaknya tetap dimintain izin untuk menjual rumah. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham ya? Berlaku untuk asetnya mana? Semuanya. Mau dia saham, tabungan, semua sama. Oke, lanjut. Sip. Kalau dalam Islam gimana? Nah ini bedanya. Kalau dalam Islam saya beli rumah atas nama istri, maka rumah itu langsung nama istri. Wah, jangan pindah agama Pak. Bahaya. Jangan. Iya, kalau di Islam tuh beli rumah atas nama istri langsung nama istri. Istri juga nggak perlu izin suami. Aman ya? Aman. Ya. Saya mau bercandanya tapi susah itu jawabannya, soal ini agak main-main di agama. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang laki-laki agama Islam meninggal dunia, harta yang dia miliki akan dibagikan ke istri tetap langsung, tapi nilainya hanya 1/8. Gak jadi dia pindah agama. Ternyata perempuan cuma dapat 1/8, sisanya perempuan tidak dapat lagi. Dan sebelum ke istri dan anak-anaknya dicari orang tuanya masih hidup apa enggak. Kalau orang tuanya masih hidup, orang tua duluan. Paham sampai sih Bapak Ibu? Nah pertanyaannya selisihnya gimana 6,6 M? Saya di Indonesia, saya Muslim, tapi kan saya perempuan, saya mau duitnya. Suami saya sih, ya betul ya, saya sayang, tapi sayang juga setengah. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus apa dong yang mesti saya lakukan? Nah negara ini baik Bapak Ibu. Pertanyaan saya tadi kan kenapa nggak pakai hukum perdata agama adat mesti pilih di Indonesia? Negara memikirkan itu. Maka muncul sebuah aturan main di dalam kompilasi hukum Islam namanya. Bahwa yang udah dengerin penjelasan, nggak usah pindah agama. Nggak usah. Negara memberikan akomodasi. Di Indonesia, Islam pun mengakui pembagian harta bersama setengah ke perempuan. Aman jadinya kan? Aman ya, biar nggak konflik. Tinggal pertanyaan terakhir. Mau ikut aturan agama atau mau ikut aturan perdata? Jawabannya Bapak Ibu? Hah? Ini Bapak ini pintar semua, nanti saya bagi nomor telepon deh Pak. Yang paling cuan katanya. Gak salah. Ini adalah logika yang terjadi di masyarakat. Dan kalau saya ditanya, saya akan bilang, kalau agama saya bilang bahwa harus segitu, agama saya dahulukan. Betul nggak Bapak Ibu? Perintah Tuhan, masa saya mau lawan, gitu ya? Tapi Chief Henry 1 miliar sama 6 miliar. Tuhan masa nggak mau baik sama saya? Kan gitu jawabannya, nanti kita bahas, nggak sampai ke sedetail itu. Sengketa enggak, saya kembalikan ke Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu paham. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, bisakah kita ngatur nilai waris kepada orang yang menerima? Jawabannya nggak bisa kalau nggak belajar hukum. Karena apapun yang kita lakukan, ini sudah diatur oleh negara dimanapun di seluruh dunia. Bahkan Bapak Ibu tinggal cari di Google, bagaimana kalau saya warga negara Korea akan menerima harta dari bapak saya konglomerat. Itu akan dipotong 50% oleh negara. Saya warga negara Inggris akan dipotong 40% oleh negara. Di Indonesia tidak. Jadi senang ya kesini ya. Makanya kenapa orang bule suka ke Bali kawinin orang Bali gitu ya. Paham dong sekarang alasannya ya, supaya nggak dipotong katanya. Ya, saya nggak bahas hari ini.
Saya spill aja supaya diundang lagi. Enggak bercanda. Karena emang seru Pak, ada 1677 pasal mengenai perpindahan harta. Yang saya bahas paling malam ini cuma 8 atau 10 pasal. Oke, lanjut. Saya berbeda pendapat karena saya lebih baik pakai kompilasi hukum Islam. Dan saya selalu bilang, Bapak Ibu punya pilihan itu dan terserah. Ada nggak cara yang baik untuk menyelesaikan ini? Ada nanti di akhir sesi saya. Nah, jadi kalau di dalam kompilasi, istri akan dapat setengahnya dulu. Sisanya belum bagian hukum Islam, dibagi dulu. Aman. Nah, tinggal hari ini baca bagaimana harta itu bermanfaat atau tidak. Nah, ini yang seru Bapak Ibu. Ini yang suka jadi bahan perdebatan sengketa. Kenapa saya jadi konsultan? Karena ini pertanyaannya, kalau saya mau cerita waris, apa yang mesti saya lakukan? Saya selalu bercerita, Bapak siapa? Ibu ini siapa? Pada suatu kesempatan saya ketemu dengan seseorang konsultasi sama saya di Hotel Mulia Jakarta. Bapaknya menggebu-gebu bilang, wah ini nanti harta saya begini, saya mau kasih ke sini, gini-gini, waris begini. Aman. Oke? Aman, iya, anak saya dapat waris kan? Dapat. Ini dapat waris kan? Dapat. Ibunya cuma di ujung senyum-senyum. Terus kok perasaan saya gak enak ya? 2 hari kemudian saya dapat telepon dari istrinya. Wah, saya udah ini bisa berantem sama istri saya nih. Kenapa? Karena istri bilang mau ketemu dengan saya tapi jangan bilang siapa-siapa. Saya udah bingung, saya masa nggak bisa bilang istri kan? Padahal mau ketemu perempuan kaya lagi, itu harta suaminya triliunan. Pasti datang lah saya, nggak mungkin juga. Datang Bapak Ibu di hotel yang lain cerita. Pak Henry kemarin kalau ini buat anak saya bisa, ini buat anak yang ini bisa. Kalau saya mau kasih ke keponakan, produknya ini. Kalau mau kasih ke adik saya, produknya ini biar pajaknya berkurang segala macam. Oke, pertanyaan terakhir. Saya punya anak di Australia, di luar perkawinan saya. Waduh, ini dia klien. Bisa nggak? Yang penting ibu dan bapak jujur. Waris itu syarat pertama harus jujur. Saya nggak bisa jujur sama bapak klien, Mas. Bahkan saya tagih miliaran. Gitu, konsultasi aja. Waktu itu Pak konsultasi baru berlangsung 30 menit. Saya di otak saya udah bilang, waduh, Alphard baru. Alphard baru lah. Tapi statement 5 menit kemudian bikin saya nggak mau terima dia sebagai klien. Kenapa dia bilang begini? Anak saya yang di Australia wanita. Hasil hubungan saya bersama wanita lagi di Australia. Jadi dia kawin antar sesama jenis dan punya anak di Australia wanita. Aduh, langsung otak saya kemana-mana mikirnya ya. Kenapa perempuan sama perempuan ya? Gimana caranya ya? Hukumnya apa ya? Itu langsung saya mikir. Bapak Ibu, langsung spontan saya bilang, Bu, mohon maaf, pelajaran saya belum sesama jenis. Dia cuma bilang apa? Saya minta tolong Pak Henry, yang penting bisa. Iya, saya nggak bisa. Nggak bisa, walaupun di otak saya, pikiran saya sekarang kemana-mana tentang ibu gitu ya. Gitu, saya membayangkan hal-hal indah, ternyata indahnya di luar ekspektasi saya. Ya, nggak jadi Alphard Bapak Ibu. Lumayan Suzuki APV. Jadi saya tahu cerita orang dulu. Ini dalam kisah ini begini. Seorang suami istri punya 2 anak. Dia meninggalkan banyak harta, bisa mobil, bisa rumah, bisa macam-macam. Bapak Ibu pikirkan sendiri dengan aset masing-masing ya. Lalu apa yang terjadi? Kalau saya mengambil contoh sebuah rumah atau deposito, pemiliknya adalah si bapak tadi. Apa yang akan terjadi dengan harta saat kita diskusi mengenai manfaat? Gampang. Kita kalau dalam waris manfaat harta harus bisa langsung dirasakan sama si pemilik baru gitu ya. Jadi mau deposito, mau rumah, mau saham, mau apapun produknya dalam pewarisan, yang pertama harus bisa dirasakan sama pemilik baru secepat-cepatnya. Karena syarat kedua setelah jujur adalah waris harus langsung dieksekusi, tidak boleh ditunda. Sedikit ditunda walaupun hanya diskusinya ditunda akan menimbulkan potensi konflik yang lebih besar. Lanjut. Potensi konfliknya apa? Administrasi. Yuk kita bahas manfaat dan administrasi bersama-sama.
Katakanlah ada dua, tabungan atau deposito serta rumah. Di sini siapa yang nggak punya tabungan? Ayo, semua punya. Di sini siapa yang nggak punya rumah atau properti? Semua punya rata-rata. Kita bahas. Jadi kalau ada kita punya aset, apapun aset kita, kalau kita kenapa-napa, dia akan ikut dengan hukum waris pindah ke penerima barunya. Pertanyaannya, kalau saya punya korporasi, sama. Oke, bagi Bapak Ibu yang pengusaha, syaratnya adalah jangan sampai pada suatu hari nanti aset korporasi tercampur dengan aset pribadi. Klien saya kemarin bulan Desember kontrak sama saya setelah 3 tahun diskusi. Sulitnya cuma satu, dia punya aset atas nama pribadi, bapaknya niat dijaminkan ke bank, sekedar karena hak miliknya nggak mau hilang, ambil uang tunai pakai buat hutang ke korporasi buat modal. Begitu meninggal, hukumnya ada dua, hukum korporasi sama hukum asuransi, hukum waris pribadi. Sulit jadi rasanya untuk dilikuidasi. Gimana strateginya nanti? Kita belajar di lain kesempatan. Tapi intinya Bapak Ibu, administrasinya harus diperhatikan dalam pewarisan. Apa itu? Begitu Bapak Ibu punya harta apapun jenisnya, maka yang pertama harta itu harus dikurangi hutang terlebih dahulu. Pertanyaannya, hutang itu diwariskan nggak Bapak Ibu? Oh iya. Nah, bahasa hukumnya itu hutang tidak diwariskan. Bahasa hukum keuangannya, hutang itu mengurangi harta waris. Paham? Karena saya sebagai pemilik harta boleh menolak hutang. Saya pemilik harta baru, ahli waris boleh menolak hutang. Tapi nggak boleh. Dengan syarat tidak terima harta waris. Gini kan? Jelas ya Bapak Ibu ya? Setelah hutangnya direkonsiliasi selesai, yang berikutnya pastikan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu cek punya wasiat atau pernah menghibah belum sebelumnya. Karena itu bagian daripada pewarisan. Kalau sudah nggak ada, semua sudah beres, baru masuk ke yang ketiga, pembagian waris dengan administrasi dulu. Satu-satu siksa malam hari ini harta kita. Oke, cek. Hutang diwariskan nggak? Tadi dibilang hutang diwariskan dengan cara mengurangi harta waris. Masalahnya hutang yang mana? Gitu ya Bapak Ibu ya? Hutang yang mana yang diwariskan? Kita baca undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, kalau saya ngutang beli rumah, maka kalau saya nyicil rumah nih, saya meninggal dunia, yang terusin cicilannya siapa? Istri. Jangan kaget kalau Bapak Ibu ngutang beli rumah ditawarin asuransi, karena yang membayar adalah asuransi kemana? Ke istri atau ke bank? Ke bank. Asuransi dibeli bukan untuk saya yang beli. Karena saya janji sama istri saya mau ngasih rumah, saya berhutang, maka saya bayarnya ke bank. Hubungannya adalah insurable interest. Paham Bapak Ibu? Jadi istri nggak terima langsung. Tapi kalau saya meninggal, hutang itu walaupun saya punya, itu akan diwariskan ke istri. Kata pasal 123, Bapak Ibu bisa baca. Undang-undang pasal 123, semua hutang yang terjadi kadang diwariskan itu menjadi tanggungan si ahli waris. Pertanyaannya, hutang yang mana? Bapak Ibu bisa baca pasal 121. Semua beban hutang yang dibuat baik sebelum perkawinan, selama perkawinan, dan setelah perkawinan, sampai perjanjian kawin pun sewaktu dibuat sebelum perkawinan, apabila suaminya meninggal, maka istrinya harus bayar hutang. Ya, jadi hari ini, kalau misalnya nanti mau punya mantu, jangan bilang, kamu udah kaya belum? Tanya, kamu punya hutang nggak? Sebab dibawa ke perkawinan. Bikin perjanjian kawin menyelamatkan harta saat hidup, tapi begitu meninggal, pasal 123 bunyi, kamu meninggal hutangnya dibebankan ke istri. Gak percaya sih Henry. Kalau nggak percaya, di undang-undang perpajakan pun sama. Warisan yang belum terbagi oleh ahli waris karena mungkin masih ada masalah, dituliskan di kolom khusus. Kenapa? Karena dalam satu pasal perpajakan bunyi, apalagi pajak. Nah, kenapa pajak? Cek Bapak Ibu.
Kebaca nggak? Kebaca ya. Yang A, kalau kamu punya hutang pajak, yang mesti bayar siapa? Yang nomor 1 kamu. Nomor 2, yang huruf B. Kebaca nggak Pak? Bu, kebaca nggak? Yang B tulisannya siapa? Nggak ngomong suami. Istri harus bayar hutang pajak. Wah, istrinya begitu dengar, kenapa? Papa saya hutang pajak berapa? 52 miliar. Ikut papa ah. Orang pajak nggak bodoh. Dikasih pasal ketiga, ahli waris. Nggak bodoh lagi, ahli warisnya anak yang paling tua. Aduh, ikut mama. Ditulis pasal 4, para ahli waris. Nggak juga wali, nggak juga pengaku, semua masuk ke dalam hutang pajak. Hati-hati. Jadi kalau anak mau kawin, tanya, kamu punya hutang enggak ke calonnya, gitu ya. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di luar negeri orang kawin syaratnya adalah polis asuransi. Kenapa di luar negeri segitu lakunya? Karena orang luar negeri itu mau memprotek generasi berikutnya. Di Indonesia belum budaya, nggak apa-apa, bagi kita belajar. Paham Bapak Ibu? Ya, saya lihat sudah pada berhenti makan, apa kenyang, apa mulai dengan penjelasan saya. Lanjut, Cik, tadi kita ngomongin hutang, rumah hutang, mobil hutang, iya, semua yang dihutangin itu akan menjadi beban para ahli waris. Boleh nggak saya kalah hutang? Boleh, undang-undangnya ada. Nggak usah difoto-foto, Bapak Ibu nanti tinggal minta sama yang undang. Ya, ini materinya copyright, bukan copyright. Ya, boleh diambil kok, karena yang ngarani juga namanya yang mentranslate Pak Sumukti di Gramedia. Gitu ya, jadi saya tinggal merangkum aja dengan keilmuan saya. Lanjut. Sekarang saya nggak punya hutang, tapi proses berikutnya adalah hibah atau wasiat. Lanjut. Hibah itu apa? Hibah itu ngasih hartanya hari ini, saat saya masih hidup dan anak yang menerima atau siapapun yang menerima masih hidup. Mau tanya nih Bapak Ibu, boleh nggak saya menghibah ke istri Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak ada hibah ke istri, nggak boleh. Jadi kalau mau kasih ke istri, itu adalah kewajiban. Itu harta bersama, sudah. Gitu ya. Kalau saya kasih ke perempuan lain, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh justru. Nulis wasiat buat istri boleh. Perempuan lain juga boleh. Tuh, ya. Liciknya laki-laki itu. Dia kalau udah belajar ini ya, laki-laki ntar ya. Telepon saya kalau dia licik laki-laki, saya sumpahin ntar. Makin kaya, maksud saya juga mau dihibah. Hibah boleh kok ke siapa saja, wasiat juga boleh ke siapa saja. Tapi khusus Islam, wasiat itu hanya bisa ke orang di luar keluarga. Ke istri tidak ada kata-kata hibah. Paham Ibu? Kita belajar, siapa yang boleh menerima hibah? Yang boleh menerima hibah adalah orang yang cakap hukum. Jadi kalau anak kecil nggak bisa terima hibah. Bapak Ibu punya duit 10 miliar, anaknya mau dikasih duit 500 juta dibukain tabungan. Bisa-bisa, tapi QQ. Apakah itu hibah? Bukan. Belum. Ya, Bapak Ibu mau beliin dia rumah, anaknya masih kecil. Bisa, tapi QQ. Pengakunya ada wali tetap bapak. Nanti kalau udah gede baru bisa dia balik nama ke dia. Paham? Harus cakap hukum. Nah, lanjut ke istri nggak boleh hibah. Ya, ini undang-undangnya saya tak bahas. Dan kalau Bapak Ibu mau menghibah, ingat hibah itu tidak bisa dibatalkan. Hibah nggak bisa dibatalkan. Udah ngasih, hati-hati. Ya, saya punya cerita 2018 ada seorang klien saya, harganya hampir 700 miliar. Dia punya rumah di Kebayoran Baru. Dia punya anak satu sudah tinggal di Australia, menikah dengan perempuan warga negara Indonesia yang sudah pindah jadi warga negara Australia. Ya, dia punya 2 satu apa sih namanya countryman, mobil countryman ya, yang kalau masuk saya kepala saya di luar lagi ya. Uang tabungan hampir 50 miliar. Ya, sisanya dia mau hibah ke anaknya di Australia. Boleh? Saya bilang jangan. Ada hitungannya. Saya bilang boleh, anak bapak satu cuma setengah boleh. Terus dia bilang, saya mau semuanya. Nggak bisa Pak. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi jangan. Kenapa jangan? Saya ceritakan alasannya, dia nggak mau tahu. Ya, musuh harta itu adalah waktu Pak. Ya, waktu berpihak sama saya berdua. Jadi ya, waktu udah nggak berpihak sama saya. Dia bilang gitu. Ya udah. Tapi dia minta saya hitungin, tetap jadi konsultan saya dibayar, ya saya senang-senang aja.
Saya kasih tahu ke dia 2018-2019, akhirnya dijual semua. Dia cuma bilang saya mau meninggal, mau di San Diego Hills. Kenapa? Kalau saya di San Diego Hills, anak saya pulang susah. Mendingan saya ke sana, meninggal dekat sapi di Australia enak. Jadi kalau mau susu anak saya gampang, punya sapi di sana. Jadi apa yang terjadi? COVID kita pada yang tahu. 2020 2021 si bapaknya ini kena COVID, harus pakai ventilator. Si anak takut karena kalau di Indonesia orang meninggal COVID nggak pakai nunggu, bungkus kubur, betul nggak? Agama apapun sama. Dia pulang ke Indonesia izin susah, tapi dia bilang tolong dong izinkan saya, negara Australia dikasih izin akhirnya setelah sulit boleh pulang sampai di Indonesia. Dia hanya juga bisa video call saja sama papanya. Apa yang terjadi? Mukjizat Bapak Ibu, ya ada pekerjaan lain di tangan-tangannya Tuhan di situ. Saya nggak tahu apa. Tiba-tiba bapaknya kedengar anaknya pulang bersama mamanya sembuh. 2 minggu kemudian keluar dari ruang isolasi. 3 minggu setelah keluar dia bisa berkumpul sama istri dan anaknya. Bahagia nggak? Ngumpul, bahagia bertiga, ngobrol-ngobrol. 3 hari kemudian anaknya demam. Hari keempat dibawa ke rumah sakit. Hari kelima anaknya pakai ventilator. Hari keenam anaknya yang meninggal. Padahal harta dari 700 miliar, 600 miliar sudah dihibahkan untuk anaknya. Kali ini anaknya meninggal. Pemiliknya siapa? Karena dia bukan Islam, maka pemiliknya adalah 100% istrinya. Golongan 1 berdatang. Nah, coba. Makanya kalau interview mantu yang benar. Kamu nggak punya utang? Nggak punya. Kalau saya meninggal gimana harta yang dihibahin? Dibalikin nggak? Tanya. Karena apa? Karena kalau nggak bisa dibalikin bahaya. Tapi Bapak Ibu, cerita ini berakhir dengan baik. Menantunya bilang, Papa, Mama, nggak usah khawatir. Silahkan kembali ke Australia bersama saya. Saya pastikan Papa, Mama meninggal di kaki saya. Saya rawat sampai Papa, Mama meninggal. Tuh, menantu yang baik. Berangkat sekarang ke Australia, mereka tinggal di sana, berkebun. Karena tidak bisa dibatalkan. Bisa nggak dibatalkan? Bisa. Apabila syaratnya satu yang dihibahkan adalah hutang, nggak boleh. Yang kedua, yang menghibah itu tiba-tiba jatuh miskin setelah menghibah, nggak boleh. Dan yang ketiga, penghibah dibunuh sama penerima hibah, maka hibah itu batal. Paham Bapak Ibu? Terus sebaiknya berapa dong yang mesti dihibah? Nah, kalau mau hitung-hitung aja nanti, nggak sekarang, karena menjelimet. Syarat hibah yang perlu saya ketahui, hibah hanya bisa bermanfaat maksimal kalau dari orang tua ke anak, anak ke cucu. Jangan lompat. Kenapa jangan lompat? Sebab kalau dari kakek ke cucu lompat, hibahnya bersyarat. Syaratnya apa? Bapak Ibu lihat di undang-undang pajak. Hibahnya bilang apa? Hibah itu dikecualikan dari objek pajak kalau 1 derajat. Saya ke anak, anak ke bapak. Tapi begitu ke cucu, hibahnya kena pajak. Jadi Bapak Ibu yang suka ngasih duit titipin ke cucu, sekarang mungkin belum diperiksa. Tapi suatu hari cucunya mungkin diperiksa. Paham sampai sini? Nah, cuma buat anaknya juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Buat anak ingat, anak yang mau dikasih hibah harus dipastikan harta hibahnya itu bukan datang karena anaknya berbisnis bareng sama bapak ibunya. Karena apabila anaknya berbisnis bersama orang tuanya, ngerjain bisnis bapak ibunya, maka dia punya potensi diperiksa pajak. Kenapa? Karena orang pajak bilang, ini jangan-jangan dividen nih, mau dibagi pakai hibah, dividen 10%, hibah 0%. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Itu aja. Berlanjut. Mulai enak, makannya gimana? Seru? Hibah bisa? Lanjut, wasiat. Nah, kalau wasiat gampang Bapak Ibu. Wasiat ini adalah untuk mengatur siapa yang menerima manfaat harta kita, bukan yang menerima nilainya. Salah ya, kita nggak bisa melanggar nilai. Dia dapat segitu, harus dapat segitu. Wasiat cuma ngatur, kamu duitnya, kamu rumahnya, atau sebaliknya, kamu rumah berdua, duitnya buat dia. Itu bisa pakai wasiat. Oke? Apa yang perlu diperhatikan? Wasiat itu tidak boleh melanggar hak waris anak. Yang punya hak waris itu ada 3 Bapak Ibu. Mohon maaf ya para ibu-ibu,
Yang punya hak waris itu 1 orang tua, 2 anak kandung, 3 anak luar kawin yang diakui. Istri tidak punya hak waris. Tinggal deh di Indonesia deh. Kan suami kita kan orang Indonesia kan ya. Kenapa? Karena istri sudah dapat bagian harta bersama. Paham ya? Saya nggak mau cerita banyak-banyak, saya cuma mau cerita satu aja. Wasiat bisa digugat nggak? Jawabannya gimana? Wasiat bisa digugat? Bisa. Bisa, tapi tidak bisa digugurkan. Kenapa? Wasiat tetap berlaku. Yang dirubah hanya nilainya saja. Oke? Saya mau kasih tahu sebuah konflik dalam wasiat. Ini case klien saya. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, mana manusia yang paling bahagia di gambar ini? Kalau coba yang tengah gitu. Ya, kalau kayak gini pasti laki-laki yang jawab. Jadi ini keluarga bahagia. Si bapak yang tengah ini menikah dengan perempuan pertama sebelah kiri. Punya 2 anak, pertama dan yang kedua. Anak kedua lahir, istrinya pendarahan dan meninggal dunia. Lalu dia menikah lagi dengan istri kedua, punya 2 anak, perempuan dan laki-laki. Yang terakhir saja yang laki-laki. Bapak ini ngerti hukum hibah dan wasiat. Supaya adil, bapak ini bikin hibah. Dia bikin hibah untuk semua anak dan istrinya. Pokoknya tenang. Kamu semua saya beliin rumah yang sama. Bentuk yang sama, di komplek yang sama, luasnya sama, genteng warnanya semua sama, ngadep ke utara semua, AC-nya Daikin semua. Nggak pakai Mitsubishi, nggak pakai apa pokoknya. Nggak ada pakai lift pokoknya, semuanya sama, naik tangga. Ya, apartemen semua sama. Tinggal tersisa yang terakhir hanya rumah yang dia gunakan sama usaha. Ini yang mau dia bagikan kepada istri dan anak. Dia tulis sebuah wasiat bersama sebuah surat. Begitu terjadi masalah, klien saya ini Bapak Ibu yang hijau. Klien saya cerita, tolong bantu saya. Papa saya meninggalkan wasiat, sudah meninggal dunia. Sekarang terakhir di pengadilan. Ibunya ini meninggal di kursi pengadilan. Saya bilang, kenapa? Ada apa? Baca sendiri suratnya. Saya baca Bapak Ibu surat pengantarnya. Nangis saya. Bahasa Cina. Saya nggak bisa baca. Papa saya orang Cina sih, cuma saya nggak bisa baca. Saya panggil teman saya suruh, kamu bisa nggak baca? Ini kayaknya dokter dari Cina deh saya. Nggak ngerti juga saya. Saya baca suratnya. Dalam surat itu dia bilang dalam wasiat, dia batalkan wasiat yang lama. Dan dia cerita, saya punya 2 istri, masing-masing istri saya punya 2 anak. Anak pertama begini, anak kedua begitu. Sebentar Bapak Ibu, saya ganti. Oke. Dia bilang, saya mau mewasiatkan sesuatu Pak Henry. Pak Henry, anak-anak saya. Saya punya rumahnya saya mau kasih ke istri saya. Manfaat yang di dalam wasiat. Ya dong, kalau saya meninggal dunia yang harus pakai rumah itu adalah istri saya dulu dong. Tapi kalau istri saya meninggal duluan, yang di atas, rumah ini boleh nanti buat anak-anak saya dari pernikahan kedua. Sampai sini aman? Masih ada isi wasiat dengan harta yang lain, tapi dia bilang begini, untuk usaha saya kasih ke anak saya yang laki-laki dengan catatan keuntungannya dibagi ke mamahnya 50%. Semua inventaris dan lain-lain anak laki-lakinya yang ngurus, tapi 50-50 sama mamahnya. Jadi surat itu pengantar itu mau bilang, jagain mamah kamu ya. Kalau papa meninggal duluan, papa yakin rumah itu ditempati sama mamanya dan mama kamu dibiayai hidupnya. Sampai sini aman ya? Meninggal dunia papanya. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba ibunya meninggalnya di pengadilan? Ada apa? Yuk kita lihat Bapak Ibu. Di sini tulisan usaha itu dia bilang termasuk inventarisnya ini. Nah bapaknya minjem modal ke bank. Dijaminkan hartanya diwasiatkan ke istrinya. Pertanyaan itu harta siapa sekarang? Harta bank. Nggak masuk harta waris. Nah kalau harta bank itu komitmennya sama perusahaan apa sama individu? Sama perusahaan. Gitu Bapak Ibu, konflik langsung. Dia cerita nih, Pak Henry terjadi sengketa. Kenapa? Papa saya tuh menghibahkan harta, mewasiatkan sesuatu, hibah wasiat, tapi masih dipinjamkan ke bank. Jadi siapa dong yang dapat? Gitu ya? Oh gitu, iya. Dan kalau mama saya meninggal gimana? Wah muncul teman-teman. Apa yang muncul?
Anak nomor 1 konsultasi masalah kayak gini, dia ngomong sama ahli hukumnya bilang, loh kok mama kamu dapat 50-50? Kenapa? Bapak Ibu, sebuah pasal muncul. Ibu-ibu mohon maaf ya, ini pasal bukan saya buat. Isinya begini, jika dalam sebuah perkawinan ada istri dari perkawinan kedua, maka istri dari perkawinan kedua hanya berhak waris dari harta suaminya meninggal maksimal 25% dan tidak boleh lebih besar dari hak waris yang harusnya diterima dari anak perkawinan pertama. Wasiat bunyinya semua hartanya buat ibunya dan adik yang paling kecil. Dia tuntut Bapak Ibu. Bahaya ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, anaknya yang kedua ini nih ikut nanya sama ahli hukum, kalau saya gimana? Kenapa? Saya kebetulan sekolah di luar negeri, nggak mau pulang menikah. Saya orang Indonesia, tapi suami saya WNA. Undang-undang agraria bilang apa? Harta hak milik hanya bisa turun kalau yang diwariskan hanya orang Indonesia. Agraria nomor 5 tahun 60 pasal 21. Dia menikah dengan warga negara asing, maka dia tidak dapat hak waris properti hak milik orang tuanya. Jadi dia harus melepaskan harta waris. Fair nggak kira-kira? Enggak ya. Kan manfaatnya jadi nggak nyampe. Padahal pesan papanya dalam surat yang saya nggak bisa baca, harus berbagi adil. Bapaknya begitu. Jadi terakhir tinggal waris. Nah, apa kalau kita yang harus kita lihat dari waris? Gampang. Waris itu sesuai golongan. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Karena apa Bapak Ibu tinggal baca, nanti sudah saya tuliskan panduannya. Bagaimana cara menghitung waris? Tapi masalahnya yang mau saya ceritakan adalah bagaimana jika saya punya harta yang mau saya wariskan manfaatnya. Contoh rumah, contoh deposito. Apa dong yang harus saya lakukan? Nah, waris itu nggak ada pajaknya Bapak Ibu, semuanya nol. Tapi begitu mau dipindahkan, ada masalah administrasi. Prosesnya kita lihat, 2 ini. 10 menit terakhir, saya rasa kita harus mengencangkan ikat pinggang. Saya makanannya sudah habis ya. Kalau di sini pasti lapar lagi saya. Yuk, belajar Bapak Ibu. Saya mau tanya, di sini siapa yang pada saat tanda tangan formulir pembukaan rekening baca kontrak? Gak ada, Ibu baca. Kenapa Bu? Oh, lewat-lewatnya kecil-kecil gitu ya. Nasib kita sama Bu. Sama saya juga walaupun ahli hukum ini saya nggak baca. Percaya aja. Yang saya baca bukan yang gini kecil-kecil gitu ya. Yang saya baca cuma satu Sandra. Kok Sandra? Karena waktu itu sales customer service ada tulisan si Sandra gitu ya sini. Yang sini Indonesia saya nggak baca. Ada aja. Ya, loss aja pokoknya gitu ya. Nah, di Indonesia yang lucu, kalau ada orang meninggal, aktivitas apa yang pernah dilakukan? Ke ATM. Jadi kalau suaminya meninggal, ke ATM dulu tarik duit. Salah. Dia harus langsung menghubungi bank. Siapapun nasabahnya, hubungi bank. Bank itu yang sekarang hari ini udah nggak bisa diapa-apain. Memang kalau orang meninggal, ini diapain di bank Bapak Ibu? Freeze. Emang kulkas di freeze? Diberhentiin operasi Pak bahasa hukumnya, di freeze boleh dikasih nggak apa-apa. Jadi dibekuin gitu ya katanya, diberhentikan sementara. Ya, apa setelah diberhentikan sementara? Bank langsung buka bisnis baru, floris Pak. Ya, bank itu bisnisnya selain keuangan itu floris. Ulang tahun kasih bunga, meninggal kasih bunga, semua kasih bunga pokoknya. Ya, apa yang dilakukan oleh bank? Bank itu menghentikan operasi. Jadi apa kita lakukan? Hubungi banknya. Kita yang harus diwajibkan menyiapkan dokumen sambil melihat ada biaya yang mesti dibayar, baru duitnya cair. Kan semudah itu ya. Proses dalamnya seperti ini Bapak Ibu. Ini proses dalamnya. Jadi bank itu menunggu hanya 2 surat. Bapak Ibu lihat ya, hanya 2 surat yang ditunggu oleh bank. Surat keterangan waris dan surat kuasa ahli waris. Bank nggak mau ketemu dengan seluruh ahli waris. Nah, pertanyaan Bapak tadi yang membaca, makanya orang dulu nikah siri, nikahnya diam-diam nggak dicatatkan. Ini dia bikin surat keterangan itu. Bu notaris, saya bikin surat keterangan tuh. Bisa biar saya percaya tuh suami saya almarhum. Berapa banyak? Adalah 30-40 miliar lah di banknya ini. Oke, bikin. Bu, KTP
surat akte kematian dan segala macam. Ya, dicek. Anaknya ada ahli waris, ada akte kelahiran nggak? Oh ada. Begitu dilihat, nggak ada nama bapaknya. Kenapa nggak ada nama bapaknya? Karena tidak mencatatkan perkawinan. Tapi ada nih nama orang tuanya nih. Ya, Indonesia kan begitu presidennya meninggal masuk amplop kasih orang, berharga juga ya kadang-kadang kalau kita ngurus sesuatu ya, kasih ke orang gitu ya. Ini negara tercinta deh, aneh-aneh suka terjadi gitu ya. Tapi akte perkawinannya nggak ada. Nah, masalahnya kalau nggak ada apa yang terjadi, Bapak Ibu nambahin proses satu lagi, yaitu ke pengadilan. Pengalaman saya di istri saya terjadi. Hati-hati hari ini. Mertua saya meninggal tahun 2017. Istri saya bilang mertua saya menabung di bank yang inisialnya BNI. Oh nggak salah dong. Saya itu berinisial. Apa yang terjadi? Begitu dia bilang, Pak Henry tolong bikinkan surat yang besar tadi. Sudah. Tapi begitu saya bawa ke bank, banknya tetap nolak. Kenapa Bapak Ibu? Banknya bilang dokumen yang Bapak Henry dan istrinya masukkan tidak seragam dengan dokumen bank. Nah, apa yang nggak seragam dalam dokumen bank? Istri Pak Henry itu bukan anak tunggal, tapi anak 5 bersaudara. Nengok langsung sama istri saya, kan saya nikahin kamu kan anak tunggal. Biar kalau bapaknya meninggal saya kaya. Padahal pulang. Jadi kamu pasti dapat semuanya, saya bilang gitu. Istri saya bilang, jadi kamu kawinin saya karena itu. Iya, gitu aja kan. Tapi Bapak Ibu, itu lucu-lucunya. Saya ini berlebihan ya. Tapi kenapa? Karena kesel. Apa yang terjadi sederhana. Istri saya dulu tinggal di daerah Cinere. Di sebelahnya ada SMA 34 favorit di Indonesia, di Jakarta. Gitu ya, oke, baru di Jakarta paham. Untuk bisa masukin sekolah ke SMA favorit, dia pindahin nama anaknya, jadi nitipin di nama kakak orang. Buka rekening. Begitu saya lihat, oh ini yang tempat saya kenal semua, saudara istri saya semua, sepupunya sekolah di 34 dititipin di kakaknya dia. Anak. Padahal nggak boleh, mestinya anak saudara. Hari ini sedang terjadi Bapak Ibu. Untuk sekolah yang bagus, rayanisasi muncul kan ya, di sekolah kuliah di sana, dia titipin. Terus buka rekening. Karena kita nggak baca formulir, bukan rekening. Begini jadinya. Paham Bapak Ibu? Ini semua terjadi. Udah ngurus di berbagai lembaga, harus butuh pengadilan. Liquid nggak kira-kira terjadinya deposito? Tergantung administrasi. Rumah sama Bapak Ibu. Rumah tuh maksudnya kalau saya meninggal harusnya setengah istri saya sama begini-begini ini nanti aja. Pembagian ini nanti aja. Harusnya istri saya terima duluan. Tapi anaknya butuh duit. Gimana cara ambil keputusannya kalau anaknya butuh duit? Ibunya bilang, ya sudahlah jual. Terus kakaknya nggak mau dijual. Jika 3 ahli waris, 2 bilang jual, 1 bilang tidak, bisakah rumah itu terjual? Enggak bisa. Diskusi berkepanjangan, harga rumah tadinya 5 miliar berubah jadi 10 miliar. Mau dia karena meninggal dunia, mau karena dijual, mau karena apa? Semua perlu BPHTB. Akhirnya mereka bersepakat untuk dijual. Ya, ke siapa? Ke yang mau beli, yaitu kakaknya saja. Siapa yang harus bayar BPHTB ini kalau gitu? Ayo siapa? Ya kakaknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah dalam pewarisan ini kenapa orang nggak bayar BPHTB? Karena mahal. Bayangin. Makanya saya hari ini adalah salah satu anak di Indonesia yang sudah bikin surat waris sejak tahun 2007. Mama saya raja properti. Salah satu tanah mama saya paling terkenal adalah dia punya tanah di Gatot Subroto 6.000 meter sebelah PMI. Konglomerat saya. Tapi itu 600 miliar kalau pindah ke saya 5%. Saya harus jual diri setiap malam pun belum tentu tutup Bapak Ibu. Luar biasa deh pokoknya. Udah mau kayak apa juga. Istri saya bilang nanti saya labelin lah, dimahalkan bukan dimurahkan. Jadi saya tolak waris. Gitu loh Bapak. Jadi hati-hati. Nah, apalagi potensi resiko rumah. Mau dibagi saat ini, dibagi saat nanti macam-macam. Bapak Ibu nanti tinggal lihat aja. Kalau dibagi saat nanti jadi tinggal BPHTB ya. Nah, 5%. Sertifikat hak milik
Tadi anaknya tiba-tiba warga negara asing, mau jual mau tidak, rumit Bapak Ibu. Ada lagi selisihnya dibagi saat nanti. Pertanyaannya, kalau gitu Bapak Ibu, harta waris kalau ada BPHTB, siapa yang harus bayar BPHTB-nya? Ayo siapa? Siapa? Sama, yang punya duit. Karena kalau dijual belum tentu ahli waris. Tapi kalau contohnya tadi ya, ahli waris sepakat untuk tidak dijual, dan akhirnya kakaknya bayarin itu BPHTB full 100%, maka rumah itu menjadi milik kakak, bukan milik kakaknya, tetap milik bertiga. Itu administrasi Indonesia. Makanya kalau kita melihat yang kayak gini-gini, aneh. Solusinya apa? Solusinya Bapak Ibu diundang malam hari ini ke sini untuk mengerti dan paham yang begini-begini. Itu yang pertama, itu jauh lebih penting. Nah, semua produk keuangan itu diciptakan ada maksudnya. Nah, karena saya bicara khusus mengenai pewarisan, saya cuma mau cerita begini. Jadi Bapak Ibu mau punya harta apapun, deposito, rumah, ori, dan lain-lain, terserah. Semua Bapak Ibu, harta Bapak Ibu itu sudah ada dalam sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian dan pajaknya sudah ada di sana. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kecuali Bapak Ibu belajar undang-undang ini. Sebagai orang Indonesia, kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang tidak melanggar undang-undang. Kata siapa? Pasal 1253. Dia bilang begini, jika ada orang yang khawatir akan hartanya hilang, bikin aja perjanjian atas sesuatu yang belum terjadi atau mungkin terjadi. Resiko. Paham? Perjanjian apa itu? Perjanjian tentang apa yang mau dilakukan tentang hartanya, yang penting tidak melanggar undang-undang. Gimana caranya? Bikinlah persetujuan dengan pihak lain. Ini yang disebut dengan perjanjian kawin dan wasiat. Tapi produknya harus disusun Bapak Ibu. Disusunnya bagaimana? Bapak Ibu harus paham apa isi perjanjian itu. Nanti Bapak Ibu akan terima slide ini. Kita harus paham harta kita, produk keuangan apa yang administrasinya paling rendah saat meninggal dan waktunya paling cepat. Mulai dari emas, hutang, asuransi sampai ke bisnis dan konflik harta. Itu yang paling jauh nanti waktunya pindah. Jadi yang mana dong yang harus saya punya? Semuanya. Nggak boleh enggak. Gitu. Nah, saya mau ngajarin Bapak Ibu, kenapa yang di sebelah kiri ini harus kita susun? Karena yang di sebelah kiri ini, saya mau bilang, jika ada orang yang takut kena hutang, tanya hutangnya berapa. Saya punya harta 10 miliar, takutnya hutangnya besar. Yuk, susun 30% dari sisa hutang. Untuk apa? Kalau saya kenapa-napa, maka biarkan 30% ini walaupun harta saya habis dimakan hutang, tetap turun ke pemilik barunya. Dan tidak masuk hukum waris. Kok bisa? Bisa. Namanya apa? Kontraklah pertanggungan itu. Oh gitu, bisa. Atau lain cerita. Istri, kalau ada apa-apa sama papa, kira-kira berapa sih uang yang dibutuhkan untuk mama tanpa harus ngomel ke bank? 1-2 miliar cukup? Cukup, bikinlah sebuah kontrak 1-2 miliar itu. Pertanggungkanlah manfaat itu dengan sebuah perjanjian. Lalu, saya mau ngasih ke cucu, boleh nggak? Boleh. Bikinlah perjanjian ngasih ke cucu. Apa itu? Pertanggungkanlah manfaat itu buat si cucu. Dan lucunya semua manfaat itu baru pindah kalau kita kenapa-napa. Nah, kalau kita nggak kenapa-napa, dia balik lagi manfaatnya untuk kita. Tanpa harus ke ahli hukum, ke notaris, bayar lagi. Enggak harus. Bahkan untuk menanggulangi yang masalah waris rumah saja dia bisa. Saya meninggal dunia, maka ada nilai yang akan dibagi warisnya. Bilang sama anaknya, anakku sayang, mohon maaf. Nanti kalau misalnya papa kenapa-napa, izinkan mama tinggal di sana, jangan dikirim ke panti jompo. Kan gitu ya. Nah, uang waris kamu dari setengah harta rumah, papa siapkan sebuah perjanjian untuk kontrak. Supaya apa? Kamu dapat uang tunai. Hari itu saya nggak ada. Termasuk lucunya BPHTB-nya pun saya siapkan. Dan Bapak Ibu, semua uang-uang itu yang dibutuhkan miliaran tidak harus bayar miliaran. Itu masalahnya.
Gimana caranya? Bapak Ibu tinggal lihat berapa uang aset Bapak di sini. Ini semua masuk ke dalam semua harta waris. Hari ini yang mengundang Bapak Ibu cuma mau cerita, yuk berkontraklah dengan saya karena untuk miliaran itu Bapak Ibu cukup menyiapkan sedikit biaya. Dia akan muncul harta baru berdasarkan undang-undang. Dan yang terima bukanlah ahli waris, tapi penerima manfaat. Pasti dia bilang gini, asuransi ya. Gue tahu tuh, asuransi ya. Bukan Bapak Ibu. Ini hebatnya. Bapak Ibu dulu tahunya apa? Tabungan adalah liquid. Malam ini enggak. Dulu Bapak Ibu tahunya asuransi adalah investasi. Malam ini kita bilang bukan. Asuransi itu sebuah perjanjian Bapak Ibu yang menyiapkan manfaat. Apakah harta saya ada 100 miliar harus asuransi semua? Jawabannya yang enggak. Bapak Ibu nggak harus semua, tapi untuk manfaat. Bapak Ibu tinggal pikirkan apa yang Bapak mau tinggalkan dan Ibu malam ini. Yang secara administrasi, waktu dan hukum dia sah dan dilindungi undang-undang. Karena Undang-Undang Asuransi nomor 40 tahun 2014, Bapak Ibu lihat, asuransi bukan aset. Dia merupakan akta perjanjian. 2014 sudah keluar. Dan OJK sampai mengeluarkan surat edaran tahun 2022 nomor 5. Dia bilang akta perjanjian. Dan bangga saya yang mengundang Bapak Ibu perusahaan ini cepat tanggap. Dia membuat sebuah produk perjanjian yang memberikan manfaat yang Bapak Ibu bisa desain malam hari ini. Itu yang seru. Dan lucunya Bapak Ibu, bagaimana dengan pajaknya? Jika saya tutup usia, maka dia pembayarannya sama seperti waris, dikecualikan dari objek pajak. Dan Bapak Ibu, ini kan kalau meninggal, kalau kita diberkati dan umurnya panjang kan berarti manfaatnya balik lagi kita, benar kan? Ada lagi yang balik kan? Kata orang pajak semua kenikmatan itu dipajakin. Kalau nggak ketemu sama Chief Henry, Bapak Ibu nggak tahu pasal ini. Saya ketua penasihat asosiasi sering diundang sama Ibu yang saya cintai, Ibu Sri Mulyani, sering diundang, dikasih sosialisasi. Saya dapat undang-undang baru, Peraturan Menteri Keuangan 168 2023 yang baru keluar pada bulan Januari. Dan Pak Martinus ini baik, dia mengundang Bapak Ibu sekalian untuk yang tahu pertama kali di Jakarta. Apa isi undang-undangnya? Penghasilan yang dipotong pajak itu adalah semua penghasilan kecuali pembayaran manfaat dan santunan dari asuransi. Jadi kalau Bapak Ibu ada uang kembali dari asuransi, tidak dipotong pajak. Ya, jadi semua orang di luar sana cari undang-undangnya mana, Bapak Ibu yang terima malam hari ini pertama kali. Gitu ya, jadi nggak usah tanya-tanya lagi, tanya sama timnya Pak Martinus saja. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong waris adalah ngomong bagaimana mendesain portofolio supaya putra putri, anak, istri, suami dan orang yang kita cintai termasuk cucu bisa menerima liquid dengan waktu yang kita tentukan. Saya masih di sini Bapak Ibu. Jika mau ada yang ditanyakan silahkan. Tapi giliran saya sudah selesai. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih sebelumnya.